Pada video praktikum kali ini saya akan membahas mengenai induksi hormonal dan hipofisasi, tepatnya pada ikan mas atau Cyprinus carpio. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih induksi hormonal itu? Nah, sederhananya, induksi hormonal itu adalah cara memancing tubuh ikan supaya masuk ke fase reproduksi dengan bantuan hormon dari luar. Jadi, kalau secara alami ikan belum siap memijah, atau misalnya karena musim atau kondisi lingkungan kurang pas, kita bisa bantu dengan hormon agar proses pematangan gonad, ovulasi, sampai pelepasan telur bisa terjadi sesuai waktu yang diinginkan. Nah, tapi keberhasilan induksi pemijahan tidak hanya bergantung pada hormon, tetapi juga kondisi lingkungan, terutama suhu yang dapat mempengaruhi respons hormonal ikan. Pengaturan suhu yang optimal jika dikombinasikan dengan pemberian hormon terbukti mampu mempercepat pematangan gonad dan meningkatkan keberhasilan reproduksi. Taheri Khas et al. 2024. Karena adanya keterbatasan kondisi lingkungan yang terkadang dapat menyebabkan pemijahan dalam kegiatan budidaya ikan itu tidak selalu dapat langsung secara alami, maka hal tersebut dapat diatasi menggunakan teknik hipofisasi, yaitu pemberian ekstrak kelenjar hipofisis guna memicu respons hormonal pada induk. Perlakuan ini merangsang kerja sistem hipotalamus hipofisis gonad sehingga hormon gonadotropin dilepaskan dan proses pematangan gonad hingga ovulasi dapat terjadi. Penerapan metode ini terbukti mampu meningkatkan keberhasilan pemijahan sekaligus mempercepat waktu respons reproduksi dibandingkan tanpa perlakuan hormon. Ishaki dan Tali 2019. Ditinjau dari sisi fisiologis, kinerja kelenjar hipofisis dipengaruhi oleh proses ionik pada tingkat sel yang mengatur pelepasan hormon. UEA 2025. Teknik hipofisasi tidak selalu memberikan hasil yang konsisten karena kandungan hormon dalam ekstrak hipofisis dapat bervariasi. Oleh karena itu, metode ini sering dikombinasikan dengan hormon sintetis agar proses reproduksi lebih stabil dan terkontrol. Menurut Llewellyn et al. 2025, faktor lingkungan seperti kualitas air dan pencemar juga berpengaruh terhadap sistem hormon ikan, di mana logam berat seperti timbal menurunkan keberhasilan pemijahan. Beberapa titik atau metode induksi hormonal. Yang pertama ada metode injeksi, ada 4, diantaranya adalah intramuskular, intravena, intraperitoneal, dan intrakranial. Sedangkan metode non-injeksinya adalah oral dan peredaman. Nah, pada percobaan atau praktikum kali ini, kami menggunakan metode intramuskular atau metode injeksi atau penyuntikan terhadap ikan yang terletak tepatnya di bagian punggung ikan. Semua titik atau metode induksi hormonal yang tadi saya sebutkan terdapat masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Pada metode induksi intramuskular, kelebihan itu adalah penyerapan hormon cukup cepat, relatif mudah dilakukan, dan cocok untuk ikan sedang sampai besar. Sementara kekurangannya adalah kurang efektif pada ikan kecil dan bisa rusak otot jika tidak tepat. Pemberian hormon melalui injeksi intramuskular atau IM dilakukan dengan menyuntikkan hormon ke otot atau biasanya terletak pada punggung ikan, biasanya di bagian bawah sirip dorsal, agar cepat masuk ke peredaran darah dan memicu respons fisiologis. Metode ini umum digunakan dalam induksi reproduksi seperti penggunaan HCG untuk merangsang ovulasi. Penelitian menunjukkan bahwa teknik IM dapat meningkatkan keberhasilan reproduksi, termasuk fertilisasi dan kelangsungan hidup larva, serta memungkinkan pengaturan dosis yang lebih akurat sesuai bobot induk. Tabeni et al. 2025. Penerapan hipofisasi yang dikombinasikan dengan induksi hormonal terbukti meningkatkan produksi benih secara berkelanjutan atau continuous dan sustainable dalam struktur. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh ketepatan dosis dan waktu pemberian hormon, serta interaksi antara kondisi hormonal, fisiologis induk, dan faktor lingkungan. Cukup sudah pemaparan hasil praktikum hari ini dari saya, Faizah Naira Ramedeni dengan NIM C1042. Terima kasih sudah menyaksikan.